Hari ini saya mau bagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Kacamata Orang Percaya. Tadi di kebaktian pagi terburu-buru sekali, jadi saya punya waktu yang cukup luang untuk saya bisa mengajar dengan pelan tapi bisa ditangkap secara utuh oleh jemaat di tempat ini. Kacamata orang percaya. Nah, mengapa saya menyampaikan hal ini? Latar belakangnya adalah dari pelayanan konseling. Saya menjumpai bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang percaya yang sedang mengalami kepahitan dengan hidup. Bukan hanya itu, tetapi kepahitan yang mereka alami dan mereka rasakan sampai berujung kepada kepahitan terhadap Tuhan. Kita pahit terhadap Tuhan, kita kecewa terhadap Tuhan. Dan dasar dari kekecewaan kita tentunya karena harapan-harapan doa-doa yang tidak dijawab atau belum dijawab, dan kita coba bertahan untuk tetap mempercayai Tuhan baik di tengah-tengah situasi yang sangat tidak baik. Nah, itu sebabnya ketika saya melihat mengapa hari-hari ini ada banyak orang percaya sedang mengalami hal ini, dan akhirnya Tuhan singkapkan pelajaran ini kepada saya dan Tuhan mengingatkan dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-34, Yesus satu kali berkata bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Tentu kita paham bahwa mata yang dimaksud di sini bukan bicara dua bola mata yang kita miliki, tapi bicara tentang bagaimana cara kita memandang. Betapa pentingnya cara kita memandang segala sesuatu yang terjadi. Itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa cara kita melihat sesuatu itu lebih penting dari apa yang sedang kita lihat. Saya ulang, cara kita melihat lebih penting dari apa yang sedang kita lihat. Di tangan saya ada sebuah botol air mineral, tinggal setengah. Objek yang sama, saya punya dua pilihan cara pandangnya. Yang pertama saya bilang begini, aduh kok cuma tinggal setengah. Cara pandang yang kedua, saya bisa berkata bersyukur masih setengah. Artinya yang kita pandang sama tapi cara pandangnya beda. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara pandang saudara terhadap kehidupan ini. Karena cara pandang kita itu penting sekali. Nah, pertanyaannya, pernahkah saudara berpikir, kembali ke PowerPoint, apa yang membedakan Daud dengan Saul? Yang dilihat sama. Tapi apa yang membuat sikap hati mereka berbeda? Karena cara pandang yang berbeda. Saul melihat Goliat terlalu besar untuk dikalahkan. Tetapi Daud melihat Goliat terlalu besar untuk meleset. Saya tidak tahu bagaimana saudara memandang kehidupan, tapi cara pandang kita itu penting sekali. Hari-hari ini Tuhan coba rubah cara pandang saya. Setiap saya mengalami kesulitan, saya bersyukur karena kesulitan adalah kesempatan untuk saya mengalami Tuhan. Semakin besar masalah, semakin besar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya mari kita coba evaluasi cara pandang kita. Nah, itu sebabnya mengapa saya beri judul Kacamata Orang Percaya. Tentu buat saudara yang sudah pakai kacamata, maka kacamata itu penting sekali. Saya harus menyerah terhadap faktor U, sehingga akhirnya mau tidak mau saya harus pakai kacamata plus, walaupun belum banyak, baru plus 1. Satu kali saya pernah salah pakai kacamata minus. Waktu saya coba pakai dan saya paksa pakai, saya pening kepala saya. Karena apa yang terjadi, salah pakai kacamata akan merugikan kita. Saudara bisa paham? Nah, itu sebabnya betapa pentingnya saudara punya atau pakai kacamata yang benar dalam memandang kehidupan. Nah, pertanyaannya, kacamata apa yang sebetulnya kita harus kenakan? Roma 8 ayat 28 adalah kacamata orang percaya. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Tapi kita akan pelajari kembali ayat yang sudah terkenal ini. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali waktu saya baca ayat ini kembali, saya belajar sesuatu Tuhan singkapkan. Itu sebabnya saya ingatkan jemaat setiap kali baca Alkitab, tolong jangan sok tahu.
Kadang-kadang kita memblok diri kita dari pewahyuan dengan perasaan saya sudah tahu. Padahal sebenarnya firman Tuhan itu hidup dan sebenarnya Tuhan ingin singkapkan banyak hal yang ajaib dan luar biasa kepada kita. Nah hari itu saya bilang Tuhan ajar saya sesuatu dari ayat ini dan Tuhan singkapkan pewahyuan yang luar biasa. Dari ayat ini saja ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Poin pertama adalah kata kita tahu sekarang. Berarti dulu tahu atau tidak saudara? Kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya belum tahu. Nah, mengapa kita tahu sekarang penting? Karena ternyata dibutuhkan waktu untuk kita dapat mencerna keindahan dan kebaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara pernah ingat satu waktu saudara pernah ngambek sama Tuhan dan hari ini saudara merasa malu? Saya pernah ingat tahun 2000 saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Saya ngerasa Tuhan itu tidak fair sama saya. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian saya malu dan saya harus tarik kalimat saya. Justru saya bersyukur buat pengalaman itu. Karena ternyata 6 bulan kemudian saya baru sadar bahwa itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah itu sebabnya kalau hari-hari ini saudara sedang mencoba mencerna kebaikan Tuhan dengan pikiran saudara, saya mau katakan berhentilah. Karena ketika saudara mencoba mencerna kebaikan Tuhan dengan kacamata kekinian, seringkali saudara frustasi. Yang kita butuhkan untuk berjalan sama Tuhan bukan pengertian, yang kita butuhkan iman. Ada waktunya pengertian kita tidak nyampe. Dan kalau toh Tuhan jelaskan, kita tidak ngerti kok. Itu sebabnya Tuhan panggil kita untuk percaya saja bahwa Dia itu baik. Amin. Bahkan Dia terlalu baik lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Nah itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa jika kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan, pasti kita akan selalu mengucap syukur. Dan ketika saudara nanti selesai mendengar kebenaran ini, saya sangat yakin saudara akan punya perspektif baru dalam memandang 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 susah dilakukan kalau saudara mencoba memakai pikiran saudara sendiri. Ambil contoh, coba saudara pernah lihat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak orang bilang begini, gimana mungkin saya bisa mengucap syukur? Karena seringkali kita mengucap syukur ketika semuanya baik seperti kacamata kita. Tetapi ketika Tuhan singkapkan ini, saya sadar bahwa ternyata memang benar kalau sampai Tuhan nyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena memang kita patut mengucap syukur dalam segala hal. Nah sekarang saya buka dengan kalimat pertama, kita tahu sekarang. Pertanyaannya, apa yang harus kita tahu sekarang? Kalau Paulus berkata kita tahu sekarang, pertanyaannya apa yang kita harus tahu sekarang? Kata kunci yang kedua dari Roma 8 ayat 28 adalah kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow. Apa yang saudara harus tahu sekarang? Bukan cuma bahkan sekarang tapi setiap waktu saudara harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, mengapa kebenaran ini penting? Karena masalahnya ini saudara, banyak orang percaya hari-hari ini sedang melihat keterlibatan dan pekerjaan setan, tetapi gagal melihat kehadiran dan keterlibatan Tuhan masalahnya. Saya mesti mengaku jujur kepada saudara, saya melayani di kota Cirebon. Percayalah kota Cirebon itu berbeda atmosfernya dengan kota Bandung. Berbeda sekali. Masalahnya ada yang terjadi, satu hari saya merasa saya jadi tawar hati. Kenapa saya tawar hati? Karena saya melihat setan itu merajalela sekali. Setan di mana-mana. Setan ada di sekolah, setan ada di gereja, setan ada di rumah, setan ada di mana-mana. Saya menyaksikan tentang pekerjaan setan yang menghancurkan. Setan yang begitu hebat hari-hari ini bekerja, sampai-sampai saya jadi tawar hati dibuatnya. Sampai satu hari Tuhan sadarkan saya bahwa ternyata jangan cuma bisa lihat setan di balik segala sesuatu. Engkau juga harus bisa lihat Tuhan di balik segala sesuatu. Yang menyedihkan menurut saya, gereja hari-hari ini, maafkan saya pakai kata ini, lebih banyak kesetanan daripada ketuhanan. Kesetanan yang dimaksud kita selalu sadar akan setan, tapi kita tidak pernah sadar akan Tuhan. Kita lihat setan bekerja, tapi kita tidak bisa lihat Tuhan bekerja masalahnya.
Itu yang membuat akhirnya kita jadi frustasi di dalam kehidupan. Karena kita ngelihat, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Nah, pertanyaannya, benarkah Tuhan hanya pasif menonton pahit getirnya hidup kita? Karena ada banyak orang percaya melihat Tuhan itu pasif, Pak. Dia ada sih, dia ada, dia kan maha hadir. Tapi dia gak lakukan apa-apa masalahnya. Dengar baik-baik, ayat ini tidak bilang bahwa dia ini cuma nonton. Ayat ini berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya mau tanya, kalau kata turut bekerja itu pasif atau aktif? Dengar baik-baik, kata turut bekerja itu berarti pasif atau aktif? Aktif. Nah masalahnya, coba kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Apa yang kita pelajari dari kasus Yusuf? Tentu kita tahu, kita sangat familiar dengan tokoh ini. Satu hari waktu saya membaca kisah ini, ada sebuah perspektif baru yang Tuhan singkapkan. Bahwa pernahkah kita berpikir bahwa seringkali penyertaan Tuhan itu menyakitkan? Kita selalu diajar bahwa penyertaan Tuhan itu blessing, ya saya setuju. Tapi di other side bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu seringkali menyakitkan loh saudara. Kenapa saya bilang menyakitkan? Karena kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup Yusuf, di dalam setiap musim kehidupan Yusuf, ternyata Tuhan itu tidak pernah ninggalin dia. Dia selalu ada. Nah apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ketika kakak-kakaknya menjualnya menjadi budak, apa yang terjadi? Alkitab bilang bahwa ternyata Tuhan ada di sana. Kalau kita telusuri kisahnya lagi ketika Yusuf akhirnya di Potifar, di rumah Potifar dan mulai bekerja, berkarir di sana dan akhirnya dapat kepercayaan, naik tingkat. Lalu apa yang terjadi? Difitnah oleh istri Potifar demi menjaga kekudusan. Akhirnya harga bayarnya masuk ke penjara dan yang menyakitkan ternyata Tuhan ada di sana. Pertanyaan saya, pernahkah saudara merasa sakit dengan kehadiran Tuhan? Saya pernah. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu seringkali diharapkan harusnya dia berbuat sesuatu. Saya ambil contoh, saya berilustrasi. Bagaimana kalau saya selama ini selalu bepergian dengan anak tunggal saya yang bernama Samuel Morris. Kemanapun dia pergi saya selalu ada bersamanya. Sampai satu hari kami jalan-jalan di mall. Waktu kami jalan-jalan di mall ada 4 orang tinggi besar. Dan kita tahu lihat kalau orang bilang sosoknya, wah ini kayaknya kurang bersahabat. Dan 4 orang itu mendekati anak saya. Dan rupa-rupanya dia mau peras anak saya. Orang pertama dia pegang apa ini? Kerah dari anak saya, rupanya minta uang, mau peras. Anak saya mencoba melawan, karena mencoba melawan akhirnya satu pukulan dilepaskan. Mengenai tepat perutnya, kesakitan dan akhirnya dia jatuh. Waktu dia jatuh, orang kedua tendang badan anak saya. Orang ketiga melihat hal ini kesempatan, dia hampiri anak saya lalu dia injak badannya. Pertanyaan saya, kalau itu terjadi, bukankah kehadiran saya bagi Samuel sangat menyakitkan? Anak saya akan bilang begini, kenapa papa gak ngelakuin apa-apa? Lebih baik papa ndak ada daripada ada cuma nonton. Pernahkah saudara mengalami titik di mana saudara mempercayai Tuhan selalu ada dalam hidupmu, tapi menyakitkan dia tidak pernah lakukan apa-apa sepertinya dalam hidupmu? Ada banyak orang yang bilang begini sama saya hari-hari ini, saya coba bertahan dengan iman saya. Saya coba tidak murtad. Karena dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah didoktrin Allah itu Allah Immanuel. Allah yang selalu ada dan tidak pernah ninggalin. Tapi kita seringkali berpikir bahwa kalau Tuhan ada harusnya dia bertindak. Amin. Harusnya dia intervensi. Nah itu sebabnya waktu saya membaca ayat ini saya bilang gini, ini nyakitin Yusuf harusnya. Harusnya Yusuf bertanya gini, kalau memang Tuhan ada cegah dong supaya kakak saya tidak perlu jual jadi budak. Cegah dong supaya saya tidak difitnah sehingga saya tidak perlu masuk penjara. Tapi mengapa Tuhan sepertinya diam saja? Apa yang terjadi ketika saya bergumul hal ini? Tuhan dorong saya untuk coba lihat di dalam berbagai terjemahan. Dalam Roma 8 ayat 28. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ternyata ayat 28 diterjemahkan dengan kata ini. Bahwa kita tahu, apa yang kita harus tahu. Bahwa Allah mengatur segala hal. Wow. Sehingga menghasilkan yang baik
untuk orang-orang yang mengasihi dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Bahkan di dalam terjemahan The Message lebih ekstrim, bahwa ternyata Tuhan itu terlibat di dalam setiap detail hidup kita. Waktu saya ditunjukkan ayat ini, maka saya terpaksa mau atau tidak mau harus menyimpulkan kesimpulannya. Setan sama sekali ternyata bukan pemegang kendali. Tetapi Tuhanlah justru yang memegang kendali semuanya. Kita lihat seringkali mata ini ngelihat sepertinya setan yang pegang kendali semuanya. Padahal sebenarnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengatur segala hal. Bahkan setiap detail hidup kita, artinya semua yang tidak enak, semua yang sepertinya kutuk buat kita, ternyata itu semua ada Tuhan di sana sebetulnya. Yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita. Kegagalan kita di dalam memahami ini membuat akhirnya kita lebih takut sama setan daripada Tuhan. Saya tunjukkan di kebaktian pertama, saya tidak sempat tunjukin ayat ini. Ini ayat ekstrim. Bagaimana dengan ayat ini? Dia benar ngatur semuanya, saudara. Coba lihat ayat ini. Mazmur 105 ayat 16 sampai 21. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Masih ingat di Mesir ada 7 tahun kelimpahan, udah ada 7 tahun kekurangan. Ternyata itu Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan mengerjakan itu? Sebab kalau Mesir tidak mengalami kelaparan, Yusuf tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Sudah paham sampai di sini? Perhatikan. Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Waktu saudara baca ayat ini, saudara pernah dengar nggak? Setiap kali dengar kata pengutusan itu selalu yang enak-enak tuh. Dipanggil ke depan, semua jemaat angkat tangan, dirilis, diutus. Coba lihat ayat ini, ternyata Yusuf itu diutus Tuhan ke Mesir. Caranya enggak enak, perhatikan. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijualnya jadi budak. Nah, kalau saudara enggak baca ayat ini, saudara cuma baca kitab Kejadian, saudara enggak punya gambaran Yusuf itu seperti apa peristiwanya. Detailnya ternyata ayat selanjutnya, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya mau tanya, kalau saudara ngalami titik ini berkat atau kutuk? Sadarkah saudara bahwa ini adalah bicara tentang pengutusan Tuhan? Waktu Yusuf mengalami titik ini, saya mau tanya, mudahkah dia mengucap syukur sama Tuhan? Bisakah dia melihat kebaikan Tuhan? Susah sekali. Saya pikir cuma ditaliin, cuma diseret. Ini dihimpit pakai besi dan belenggu, saudara. Tapi ternyata inilah cara Tuhan membawa dia masuk dalam rencana Tuhan sebetulnya. Saudara perhatikan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Poin penting dari slide ini adalah saya mau tunjukkan dia yang pegang kendali semuanya. Bahkan apa yang terjadi, dia goncang satu bangsa demi satu orang. Dia goncang satu bangsa demi dia bisa menggenapi rencana Tuhan atas seseorang yang bernama Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Kalau saudara baca telusuri kisahnya di dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-24 sampai 26, ini lebih janggal lagi menurut saya. Coba saudara perhatikan. Tuhan itu sepertinya kelihatannya mencel-mencel ya. Tapi dia enggak ternyata. Coba saudara perhatikan ayat ini. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Enak enggak saudara? Enak kalau saudara mengalami ayat ini. Tapi bagaimana dengan ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya berkata dalam ayat 25. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Aneh. Hati orang ternyata Tuhan yang ngatur loh saudara. Dengar baik-baik, saudara pernah mengalami titik di mana saudara berbuat yang benar tapi tetap dibenci orang? Kalau saudara berbuat salah dibenci orang, itu nasib namanya. Itu harus bertobat solusinya. Tapi ada waktunya, kok orang tiba-tiba gak suka sama kita?
Saya mau katakan, ternyata Tuhan itu bisa merubah hati orang loh. Saya pikir gini, satu sisi Tuhan promosiin umatnya. Tapi satu sisi kok kenapa sampai akhirnya Tuhan ngatur supaya orang-orang Mesir benci sama mereka. Saudara sadar bahwa ternyata ini kebaikan Tuhan? Kenapa? Kalau orang Mesir itu tidak benci sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka akan tinggal selama-lamanya di Mesir. Lupa sama Kanaan, saudara. Saudara sadar, sudah diperbudak saja, masih kangen berat balik selalu pulang ke Mesir. Itu sudah diperbudak saja, dan kalau toh waktu di padang gurun mereka balik, nasib mereka tuh gak berubah loh, tetap jadi budak. Saudara bisa bayangkan saat itu mereka diberkati luar biasa. Lalu Tuhan mulai rubah hati bangsa Mesir sampai mereka benci dan akhirnya dianiaya. Dengar baik-baik, ternyata itu Tuhan. Saya tidak tahu saudara sedang alami apa. Tapi saya mau katakan, belajar melihat dengan kacamata Tuhan. Apa kacamata yang saudara harus pakai? Roma 8 ayat 28. Apa itu? Kita tahu sekarang. Apa yang saudara perlu tahu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang saudara alami, ternyata Tuhan tuh lagi kerja. Bukan lagi nonton, lagi kerja. Ngerjain apa itu? Coba saudara lihat slide berikut ini. Kejadian 50 ayat 20. Firman Tuhan bilang begini. Memang. Tentu kita lihat kisahnya bahwa akhirnya kakak-kakaknya ketika Daud jadi Perdana Menteri mulai feel guilty. Pas papahnya meninggal, mereka kehilangan rasa aman karena mereka bilang gini, selama ini waktu papa masih hidup mungkin Yusuf masih sengki sama papa. Sekarang papa udah gak ada, wah kita repot. Dia bisa balas dendam sama semua perbuatan jahat kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mereka datang untuk minta ampun sama Yusuf. Tapi yang terjadi, Yusuf punya kacamata yang benar. Apa kacamatanya? Perhatikan ayat 20, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Pertanyaan saya, waktu kakak-kakaknya benci dan akhirnya mau bunuh dan akhirnya mereka berubah pikiran dan jual jadi budak. Saya mau tanya sama saudara, ada gak niat baik dalam diri mereka? Tidak ada. Tapi yang luar biasanya Tuhan, dia bisa pelintir yang buruk sekalipun jadi baik. Saya tidak peduli setan lagi ngerjain apa dalam hidupmu. Satu yang saya peduli, Tuhan itu sangat mengasihimu. Rencana setan boleh saja sempurna untuk menghancurkanmu. Tapi percayailah rencana Tuhan jauh lebih hebat dan jauh lebih besar dari semua rencana setan dalam hidupmu. Mengapa ini penting? Karena kalau saudara tidak memahami ini, saudara hidup dengan perasaan was-was. Kalau saudara ngerti kebenaran ini, dengar baik-baik dan diwahyukan, ada rasa aman dalam saudara melewati hidup ini. Bahwa semua musim kehidupan itu didesain oleh Tuhan untuk sedang mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang percaya hari ini kehilangan iman. Kenapa? Karena mereka salah pakai kacamata masalahnya. Sekarang pertanyaan saya, kembali ke PowerPoint. Kita lihat, kita teropong kehidupan Yusuf. Jika dia tidak dibenci oleh kakak-kakaknya, maka bagaimana Yusuf dapat dijual oleh kakak-kakaknya? Jika dia tidak dijual oleh kakak-kakaknya, maka bagaimana Yusuf dapat berada di Mesir? Jika dia tidak menjadi budak, maka bagaimana Yusuf dapat bertemu dengan Potifar? Jika dia tidak difitnah oleh istri Potifar, maka bagaimana Yusuf dapat masuk penjara? Jika dia tidak di penjara, maka bagaimana Yusuf dapat bertemu dengan juru minuman raja? Dan jika dia tidak berkenalan dengan juru minuman raja di penjara, maka bagaimana Yusuf dapat promosi untuk menghadap Fir'aun dan akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir? Waktu Tuhan singkapkan ini sama saya jadi sadar. Kenapa Tuhan hadir dalam setiap keadaanmu, tapi ada waktunya dia enggak mengintervensi keadaanmu? Karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari keadaanmu. Apa jadinya kalau Tuhan akhirnya intervensi, mencegah Yusuf tidak dijual ke Mesir? Saudara pernah tergoda mempertanyakan bilang gini, kenapa Tuhan tidak mencegah kebangkrutan?
Ada waktunya kita mengalami titik ini. Dia tuh bisa cegah toh. Saya enggak perlu ditipu sampai 1 M. Dia bisa cegah, dia bisa hadir dalam mimpi, dia bisa hadir dalam doa. Jangan usaha sama orang itu. Tapi seringkali kenapa sepertinya Tuhan tidak intervensi. Saya mau katakan, kalau Tuhan tidak intervensi, justru saudara harus mengucap syukur. Apa jadinya ketika Tuhan mengintervensi hidup Yusuf, maka dia tidak akan pernah mungkin bisa berada di Mesir. Itu sebabnya mari kita lihat semua yang tidak baik dan tidak enak. Yang telah terjadi, yang pernah terjadi atau yang sedang kita alami. Atau nanti yang akan kita alami di hari-hari ke depan. Apapun keadaan itu, tetap saudara harus tahu satu hal. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bukan Tuhan yang cuma nonton kehancuranmu. Dia sedang turut aktif bekerja untuk membangun sesuatu yang besar dalam hidupmu. Itu yang kau syukuri. Nah, poin ketiga. Kata kunci yang pertama kita tahu sekarang. Kata kunci yang kedua adalah apa yang kita harus tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah yang ketiga, kalimat ayat 28 adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan macam apa? Banyak orang percaya mengukur kebaikan dengan parameter materi masalahnya. Kita selalu mengukur baiknya Tuhan dengan jumlah untung yang kita terima. Kita selalu mengukur kebaikan Tuhan dengan jumlah finansial yang kita dapatkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ternyata kebaikan Tuhan tidak seperti apa yang sering kali kita pikirkan? Coba perhatikan. Ulangan 8 ayat 16, firman Tuhan bilang begini. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ada kalimat akhirnya yang menarik saya. Kesimpulan saya dari ayat ini, cara kerja setan sama cara kerja Tuhan itu bertolak belakang. Cara kerja setan awalnya sepertinya baik. Tapi ujungnya selalu pasti tidak baik. Tapi yang aneh kalau saudara belajar jalan-jalan Tuhan itu aneh. Awalnya sepertinya tidak baik, tetapi ujungnya dipastikan selalu baik. Kebaikannya bukan cuma diukur dalam kekinian. Kebaikannya harus diukur dalam sepanjang kehidupan, itu masalahnya. Apa yang saya pelajari? Kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan pegang kendali penuh hidupmu. Amin. Semua yang terjadi itu dalam atas pengawasan dan izin Tuhan. Dan kalau diizinkan Tuhan pasti ada baiknya. Saudara pernah punya anak? Anak yang saudara cintai dan terpaksa harus dioperasi? Dioperasi itu berarti dengan kata lain tangan dokter harus melukai tubuh sang anak saudara. Tapi kenapa saudara izinkan dia harus mengalami luka itu? Kan saudara tahu bahwa ternyata dia harus dilukai untuk dia bisa disembuhkan. Berapa banyak kita berkata sama Tuhan, kalau Tuhan sayang kenapa saya diizinkan terluka? Saya mau katakan, kalau sampai toh engkau terluka, itu berarti sebetulnya ada kebaikan Tuhan yang sedang dikerjakannya dalam hidupmu. Mari kita definisi ulang kebaikan Tuhan. Nah, masalahnya kembali ke PowerPoint, bahwa Tuhan yang kita sembah ternyata bukan sekedar ahli membuat rencana. Tapi ternyata dia juga pribadi yang sangat serius untuk melaksanakan rencananya. Nah kenapa ini penting saya sampaikan? Karena bertahun-tahun lamanya saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu tidak serius. Dia cuma jago bikin rencana yang baik. Itu sebabnya kita selalu kutip Yeremia 29. Rencana Tuhan itu yang baik-baik, bukan rancangan kecelakaan. Lalu apa terjadi? Kita selalu berpikir dia cuma bikin planning. Tapi ternyata satu hari Tuhan sadarkan saya, dia bukan cuma jago bikin planning. Tapi dia adalah pribadi yang sangat serius untuk menggenapi, merealisasikan planningnya. Saya buktikan, coba lihat ayat ini. Lukas 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada waktu itu, tiba-tiba Kaisar Agustus itu mengeluarkan satu perintah.
Untuk apa? Untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran sensus yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem ketika ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saya mau tanya sama saudara, kok kenapa tiba-tiba Kaisar Agustus itu dapat ide bikin sensus? Saudara mau tahu? Bahwa ternyata itu Tuhan. Karena Mesias itu harus lahir di kota Bethlehem. Sedangkan Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Saya mau tanya sama saudara. Waktu Maria sama Yusuf ngalami ini. Ngerti enggak, ngerasa enggak bahwa sebetulnya mereka lagi dituntun sama Tuhan? Enggak. Saya mau bilang sama saudara. Sejak saya ngerti ini. Hidup dituntun Tuhan itu alamiah ternyata. Gak perlu ngotot. Karena dia yang ngotot menggenapi rencananya. Wow. Saya makin kagum dengan Tuhan. Karena dia pelintir hati seorang raja hanya untuk bisa menggenapi satu firman-Nya. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara jadi Maria dan Yusuf, apakah itu adalah waktu yang tepat? Tidak. Itu lagi hamil besar. Zaman dulu belum ada apart. Harus pakai keledai dengan kondisi hamil besar. Saya mau tanya, kalau saudara jadi Maria dan Yusuf saat itu, kira-kira sebetulnya menggerutu atau tidak? Kita bisa menggerutu dan kita bisa maki-maki Kaisar Agustus itu. Ini orang kebangetan sekali, nyusahin saya. Tapi mereka tidak sadar, di balik layar Tuhan sedang mengerjakan, menggenapi rencananya dalam hidup mereka. Itu sebabnya jangan coba mengukur kebaikan Tuhan dengan otakmu yang cuma sekepal tangan ini. Karena kebaikan Tuhan itu lebih besar dan tidak pernah mampu kau cerna dengan pikiranmu yang sangat terbatas. Dengar baik-baik, hari-hari ini mungkin sudah bilang gini, mungkinkah rencana Tuhan terjadi? Saya jawab, mungkin sekali. Kenapa? Itu bukan upayamu, itu upaya Tuhan. Dia bukan cuma jago bikin rencana yang baik-baik buat hidupmu, tapi waktu dia bikin rencana, dia serius untuk menggenapinya dalam hidupmu. Wow. Saya tunjukkan lagi ayat ini. Bagaimana dengan Matius 2 ayat 14 dan 15, ayat 21 sampai 23. Kalimat pentingnya adalah hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ternyata apa yang terjadi, Tuhan atur semuanya. Yusuf sendiri tidak sadar dia lagi dituntun Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tuntun hidupnya. Dan bukan hanya itu, ketika dia pulang dari Mesir ternyata Tuhan nuntun dia, saudara. Apa sih? Supaya rencana Tuhan tergenapi. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Dengar baik-baik, kalau saudara pernah dengar kata-kata nubuatan dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saya mau bilang begini, jangan coba laksanakan dengan kekuatan dan waktumu. Izinkan dia berdaulat untuk mengatur semuanya dalam hidupmu. Kadang-kadang kita tergoda untuk mencoba merealisasikan rencana Tuhan dengan kekuatan kita masalahnya. Saya mau bilang gini, Tuhan tidak butuh kekuatanmu untuk menggenapi rencananya. Dia cuma butuh ketaatanmu untuk dia bisa menggenapi rencananya. Dia tidak pernah tanya apakah kau mampu atau tidak. Dia sangat serius untuk dia bisa merealisasikan rencana-rencananya yang besar dalam hidupmu. Amin. Saya lanjut. Kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu tadi saya sudah jelaskan kebaikan yang apa? Kebaikan pada akhirnya. Kebaikan apa sih? Apa sih sebetulnya? Kalau saudara belajar bahwa ternyata kebaikan itu adalah rencana Allah itu terjadi dalam hidup kita. Nah pertanyaannya adalah apakah rencana Allah bagi hidup saya? Karena banyak orang-orang karismatik berdoa puasa 3 hari 4 malam sampai turun 5 kilo untuk bisa tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita? Kalau saudara lihat kembali ke ayat yang ke-28 dari Roma 8, saudara akan temukan bahwa rencana Tuhan buat hidup kita itu tidak jauh-jauh ternyata. Apa itu? Masalah dari orang Kristen adalah kita selalu mencomot ayat 28 dan mengeluarkannya dari konteksnya.
Dengar baik-baik, ayat 28 nggak boleh dipisahkan dari ayat 29. Kita ini selalu comot yang baik-baiknya. Apa itu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita pakai untuk menghibur orang yang lagi dalam kesusahan. Padahal saya mau tanya, apa konteksnya? Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat 28 itu tidak bisa dipisahkan dengan ayat 29. Mengapa? Ayat 29 dibuka dengan kata sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Waktu saya diingatkan ini saya jadi sadar, apa sih rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah menjadikanmu makin hari makin serupa dengan Yesus. Tadi waktu pujian penyembahan berlangsung, Tuhan ingatin saya nih. Sadarkah saudara, menjadi serupa dengan Yesus itu lebih penting dari saudara memiliki, lebih berharga daripada saudara memiliki seluruh kekayaan di dunia ini? Saya ulang. Menjadi seperti Yesus itu jauh lebih bernilai daripada engkau memiliki seluruh kekayaan di dunia ini. Mengapa? Karena menjadi serupa dengan Yesus adalah legalitas engkau memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan. Kenapa Tuhan serius? Dengar baik-baik kata-kata saya. Kenapa Tuhan serius untuk mengubahmu menjadi serupa dengan Yesus? Karena dia sedang menyelamatkan masa depan dalam kekekalanmu. Dia tidak ragu mengacaukan rasa nyamanmu dalam kekinian demi dia menyelamatkan engkau di kekekalanmu. Kita selalu berpacu pada titik rasa nyaman di dunia. Kita lupa bahwa ternyata selama kita hidup di dunia adalah sebuah persiapan untuk kita masuk dalam kekekalan. Dengar baik-baik, legalitas saudara, apakah saudara nanti memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja di bumi yang baru ini, adalah apakah adanya keserupaan dengan Kristus dalam hidupmu atau tidak. Saya tidak peduli saudara boleh jadi orang yang paling kaya di Bandung, saudara punya semuanya di Bandung ini. Tapi kalau hidupmu tidak seperti Yesus, engkau harus merasa rugi, engkau harus merasa malang. Karena apa? Karena masa depan di kekekalan bukan ditentukan oleh berapa uang yang kau miliki di dunia ini. Tapi apakah keserupaan dengan Kristus tumbuh dalam hidup kita atau tidak? Seminggu lalu ketika saya melayani di Jakarta, saya kontak seorang yang sedang ada masalah besar. Dia ditipu satu orang, dia harus terancam kehilangan rumah, habis semua, bahkan terancam masuk penjara. Yang menyedihkan dia cerita, dia lihat sekelilingnya, sementara dia dapat uang saja susahnya minta ampun. Sementara orang di sekitarnya dapat uang tuh mudahnya minta ampun. Dia cerita, si ini sehari dapat omset 200 juta. Si ini dia dapat omset 1 M satu bulan. Sementara dia yang fight, dia doa, dia belajar hidup benar, susahnya minta ampun. Dia bilang gini, saya kadang-kadang ragu sama baikan Tuhan. Kalau saudara cuma pakai kacamata materi, saudara pasti kecewa ikut Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah bisa mau menjamin rasa nyamanmu. Yang dia mau jamin cuma rasa amanmu. Saya ulang, Tuhan tidak pernah mau jamin rasa nyamanmu. Yang dia mau jamin adalah rasa amanmu. Amin. Rasa aman di mana kau lewati apapun selalu aku ada di sana. Dan tidak pernah aku lepas kendali dalam hidupmu. Semua yang terjadi selalu ujungnya baik. Dan kau pasti akan mensyukurinya. Nah masalahnya kalau kita pakai kacamata materi, pasti kita akan jadi orang yang gampang kecewa terhadap Tuhan. Karena kita selalu mengukur kebaikan Tuhan cuma hanya sebatas rasa nyaman. Kembali ke PowerPoint. Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini, jangan bertanya, kenapa saya? Kenapa bukan tetangga saya yang di depan? Kenapa bukan mertua saya yang bikin susah saya? Kenapa mesti saya? Bukankah pertanyaan itu yang seringkali menggoda kita waktu kita mengalami hal-hal yang tidak enak? Kita bilang gini, bukankah saya selalu cari Tuhan tiap pagi?
Bukankah saya sudah kasih persembahan banyak? Kenapa saya mesti ngalami ini? Pertanyaannya adalah, kalau saudara mengalami pengalaman-pengalaman itu, pernahkah saudara berpikir bahwa kualitas karakter Kristus apa yang sedang Tuhan coba tumbuhkan lewat pengalaman yang terjadi saat ini? Tuhan itu, saya maaf pakai kata ini, dia halalkan segala cara hanya untuk membuatmu menjadikan seperti Yesus. Dia lihat setan mau mencoba menghancurkanmu. Dia lihat dia pelintir rencana setan yang menghancurkanmu, jadi membuatmu makin serupa dengan Yesus. Ada orang bilang begini, saya bersyukur buat pengalaman kebangkrutan saya 10 tahun lalu Pak. Saya bilang, kenapa bersyukur Pak? Bangkrut kan gak enak. Jawabannya bilang gini, justru waktu saya bangkrut saya jadi ketemu Tuhan yang lebih berharga dari semua kekayaan yang hilang pada 10 tahun yang lalu. Wow. Saya mau katakan dengar baik-baik saudara, yuk setiap hari kita mengalami gesekan dengan pasangan, kita mengalami benturan dengan atasan, kita mengalami tekanan dengan kehidupan, kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Dengar baik-baik, belajar bukan cuma mencoba mengubah orang lain, tapi belajar untuk dirimu sendiri bahwa apa yang sedang Tuhan coba ubah dalam hidupmu. Kualitas karakter apa yang Tuhan coba bangun dalam hidup kita. Karena apa? Coba perhatikan ke PowerPoint selanjutnya. Masalahnya adalah setiap orang percaya rindu seperti Yesus, tapi tidak semuanya rela saat Tuhan menjadikan mereka seperti Yesus. Saya berharap saudara renungkan kalimat ini. Setiap orang percaya pasti rindu untuk seperti Yesus, tapi tidak semuanya rela saat Tuhan menjadikan mereka seperti Yesus. Kenapa? Karena masalahnya untuk kita menjadi seperti Yesus, tidak cukup lewat nyanyi, ku mau sepertimu Yesus 10 kali lalu akhirnya kita berubah seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus juga bukan dicapai waktu dengan kita berdoa 3 jam sehari lalu kita jadi seperti Yesus. Karena menjadi seperti Yesus adalah lewat sebuah proses yang panjang dan bahkan menyakitkan. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak. Dengar baik-baik, dari pihak Tuhan, Tuhan sangat serius mendidikmu sehingga akhirnya engkau makin serupa dengan Yesus. Tapi engkau punya kemampuan untuk menolak didikan itu. Saya jadi ingat satu kali ada seorang seniman sedang jalan-jalan. Dia lihat ada satu bongkah batu besar. Karena seniman maka kreatif, itu sebabnya dia bawa batu besar itu pulang ke rumah. Karena dia pemahat, dia ambil alat pahatnya terus dia bekerja. Beberapa hari kemudian setelah dia bekerja, jadilah sebuah patung yang sangat indah sekali. Beberapa sahabatnya main ke rumah, waktu mereka lihat patung indah ini, mereka berdesak kagum dan mereka bilang gini, hebat banget kamu ini, bisa bikin patung seindah ini. Jawaban dari pemahat ini mengejutkan, dia bilang begini, saya tidak pernah sebetulnya bikin patung itu, karena patung itu sudah ada di sana, sudah ada di batu itu. Yang saya lakukan hanyalah membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Sadarkah saudara bahwa kehidupan Yesus sudah ada dalam dirimu? Tapi kenapa hidupmu belum seperti Yesus? Karena ada bagian-bagian dalam dirimu yang harus dicongkel dan dibuang. Nah masalahnya, waktu dicongkel itu sakit. Percayalah, sakit. Waktu kesombongan kita dicongkel, itu sakit loh saudara. Percayalah, kerendahan hati itu enggak cukup diajar. Harus dialami prosesnya. Saudara tidak bisa tiba-tiba jadi rendah hati. Butuh sebuah pengalaman kehidupan. Di mana akhirnya kegagalan demi kegagalan kita alami. Sehingga akhirnya kesombongan kita mulai dicungkil oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa ternyata di saat saudara mengalami rasa nyeri dan rasa sakit akibat gesekan dan benturan dengan sesamamu. Itu tandanya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Orang yang tidak rela, dengar baik-baik kata saya, orang yang tidak rela melepaskan pengampunan, orang itu gak akan mungkin serupa Yesus. Karena di saat saudara rela memutuskan, oke, saya ampuni, maka Tuhan sedang mencungkil bagian yang tidak perlu dalam dirimu, sehingga yang akhirnya ada pertumbuhan keserupaan dengan Kristus dalam hidupmu. Poin selanjutnya,
Hal yang positif, jika diresponi dengan negatif, maka hasilnya jadi negatif. Saudara pernah tolong orang dan semuanya lahir dari niat baik, tapi diterimanya dengan sebuah penghinaan? Pernah coba pengen nolong orang tapi diterimanya jadi salah? Padahal saudara cek hati dan saudara bilang, saya maksudnya baik. Kok tersinggung? Dengar baik-baik. Hal yang positif jika diresponi dengan negatif jadi negatif. Tapi sebaliknya kabar baik buat saudara, hal yang negatif jika diresponi dengan positif, maka hasilnya jadi positif. Berarti dengan kata lain, responmu akan menentukan apakah engkau bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus atau tidak. Dari luar, dengar baik-baik, dari luar tangan Tuhan serius sedang membangun hidupmu sehingga makin serupa dengan Yesus. Keputusan dan kerelaan dari hatimu yang membuat apakah itu terjadi atau tidak. Dari pihak luar Tuhan terus mendesain semua pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Didesain untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus. Tapi respon saudara lah yang menentukan apakah itu jadi baik atau tidak. Sadarkah saudara bahwa padang gurun seharusnya jadi berkat? Tapi kenapa jadi kutuk? Reaksi yang salah lah. Kalau saudara kembali ke Alkitab dan saudara perhatikan orang-orang Israel yang dituntun Tuhan dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Pertanyaan saya, apakah ada niat jahat Tuhan ketika membawa mereka lewat padang gurun? Tidak. Tuhan lihat bahwa ternyata mereka tidak siap. Mereka tidak siap menghadapi peperangan, mereka tidak siap menghadapi raksasa di tanah Kanaan. Itu sebabnya Tuhan bilang, waduh ini kerjanya tiap hari bikin batu bata masalahnya. Di tangan mereka boleh ada senjata, tapi mental pejuang belum ada. Tuhan putuskan untuk lewat padang gurun untuk mempersiapkan mereka sebenarnya. Tidak perlu 40 tahun sebenarnya, tapi reaksi mereka salah. Ketika reaksi yang salah, tempat yang seharusnya hanya sebatas jadi tempat persiapan berubah menjadi tempat kuburan buat mereka. Hal yang baik dari Tuhan, jika engkau responi dengan salah, itu jadi tidak baik masalahnya. Tapi hal-hal yang negatif dari setan, tapi engkau responi dengan positif, maka saya sangat yakin semua itu pasti diubahkan Tuhan untuk jadi kebaikan buat kita. Kalau kita berpacu dalam kehidupan Yusuf, berfokus pada hidup Yusuf. Coba saudara lihat ayat ini. Apa yang membuat Yusuf boleh mengalami pahit getir kehidupan, tapi ujungnya manis dan sungguh mulia? Jawabannya adalah ini. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara sadar bahwa sikap itu bicara attitude. Kalau saudara lihat biografi Yusuf, ngalami apapun reaksinya benar terus. Harusnya salah. Saya selalu bilang, kalau ada orang yang punya alasan hidupnya pahit namanya Yusuf. Tapi dia lewati semua itu dengan sikap hati yang benar. Itu sebabnya semua yang buruk akhirnya semua dijadikannya menjadi benar. Akhirnya pemain musik bisa tolong naik ke depan. Sadarkah saudara bahwa kepahitan adalah bukti kebodohan rohani dan bentuk respon yang salah terhadap proses Tuhan yang sedang menuntun kita menuju pada penggenapan rencananya? Kalau saudara pahit, itu nandanya bahwa saudara sedang bodoh. Karena apa? Kalau saudara lihat dengan kacamata ini, saudara akan lihat justru saudara harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dan mulia. Hari ini, doa saya, jangan pernah lupa pakai kacamata. Kalau saudara salah pakai kacamata, saudara pasti pusing. Pakailah kacamata yang tepat dan benar senantiasa. Apa itu? Roma 8 ayat 28. Apa kacamatanya? Kita tahu sekarang. Apa yang kita perlu tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Apa itu kebaikan? Penggenapan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Keserupaan dengan Kristus bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan akhiri dengan slide ini.
saat Roma 8 ayat 28. Dijadikan kacamata kita di dalam memandang dan melihat kehidupan. Maka jadinya pasti ada 3 hal yang dihasilkan. Iman, pengharapan, dan ucapan syukur. Bersyukur kalau engkau pernah dihianati. Bersyukur kalau engkau pernah dirugikan dan ditipu. Bersyukur untuk orang-orang yang sepertinya berusaha menghancurkan hidupmu. Bersyukur. Karena sering kali saya harus menyadari, setiap kali saya menengok ke belakang, ternyata orang-orang yang berjasa dalam hidup saya adalah orang-orang yang justru menyakiti saya di masa lalu. Saudara pikir bahwa orang yang paling berjasa itu adalah orang yang setiap bulan memberi uang sejumlah uang besar dalam hidupmu. Saya mau katakan sama saudara, orang-orang yang berjasa dalam hidupmu juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat pahat yang mencongkel bagian-bagian yang tidak perlu dalam hidupmu. Ucapkan syukur senantiasa, karena memang Tuhan baik senantiasa. Jangan lihat kacamata dengan dunia sehingga akhirnya kau kecewa sama Tuhan, kau pahit sama Tuhan. Tuhan rela disalahpahami oleh saudara. Tapi percayalah satu hari saudara pasti akan malu sama Tuhan. Karena ternyata memang Tuhan itu baik dalam hidup. Mari pejamkan matamu sekarang. Adakah di antara saudara yang hadir siang ini dan jujur, ternyata engkau sudah kecewa sama Tuhan. Engkau mencoba mempercayai kebaikan Tuhan dan otakmu tidak sampai. Keraguan, kekecewaan akhirnya membuat renggang hubunganmu dengan Tuhan. Tapi siang ini Tuhan bicara, Dia coba paparkan rencananya dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau saudara mengalami titik ini, jujur angkat tanganmu sekarang. Cukup angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Supaya Tuhan mengaruniakan mata hati yang terang. Sehingga ketika mata hatimu terang, kau bisa melihat ada Tuhan. Selalu ada Tuhan di sana. Selalu ada kebaikan Tuhan di sana. Dan sebagai ganti dari keputusasaan dan kekecewaan, engkau menggantikan itu bahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, saat ini aku berdoa buat tangan-tangan yang diangkat. Kami tahu bahwa kami butuh anugerah untuk mata ini jadi terang sehingga kami bisa melihat ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidakbaikan menurut pikiran kami. Kami berdoa saat ini, kami cabut semua perkataan-perkataan yang salah. Ampuni kalau selama ini kami meragukan Engkau, meragukan kebaikan-Mu, mempertanyakan kasih-Mu. Tapi saat ini kami mau katakan kami memutuskan untuk mengucap syukur. Kami memutuskan untuk selalu mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa Engkau yang memegang kendali dalam setiap detail hidup kami. Dan kami percaya tangan Tuhan serius untuk menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Kami angkat tangan sebagai tanda bahwa kami butuh pertolongan Engkau. Kuatkan kami oleh kasih karunia, supaya kami boleh tetap menjalani hidup bukan dengan bermodalkan pengertian, tapi bermodalkan iman bahwa ternyata Engkau pemegang kendali sesungguhnya. Terima kasih, kuatkan jemaat-Mu di tempat ini, supaya setiap orang yang keluar dari ruangan ini memakai kacamata yang baru dan benar, sehingga kami selalu punya iman dan pengharapan dan ucapan syukur dalam setiap waktu hidup kami. Bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.